Nah, di ruang ini kita mau ngobrol untuk bagaimana sebenarnya teman-teman di komunitasnya masing-masing merawat hal-hal yang ditekuni di jalan yang sepi dan teguh di situ. Apa kuncinya? Dan apa yang membuat itu terus diperjuangkan? Padahal kadang-kadang hasilnya juga nggak seberapa gitu ya. Apa yang membuat? Malah tombok ini Mas Paksi. Malah tombok. Ini kan kalau nggak ada api yang menyala-nyala itu kan kayaknya akan padam dengan sendirinya nih. Tombok kok bangga. Nah itu. Nah saya mau mengundang tanggapan dari sambil pertama memperkenalkan diri pasti ya. Kita mulai dari yang paling muda dulu lah. Yang paling muda udah pasti Rio di sini. Rio bisa memperkenalkan diri Rio. Apa yang menjadi keresahanmu, kegiatanmu dan bagaimana itu dirawat di jalan sepi yang kadang-kadang apa benar nih jalan itu? Rio. Wah, pertanyaannya abot gitu. Salam kenal. Nama saya Lampu Rio. Saya berasal aslinya dari Palu, Sulawesi Tengah. Palu. Ya. Oke. Kemudian berproses kuliah di Jogja. Nah, Jogja lah yang kemudian memberi kesempatan saya untuk berkenalan dengan aktivitas kesenian. Ya. Karena memang kita tahu Jogja memang hidup geliatnya dari masa ke masa kebudayaan dan kesenian dari Persis. sana. Ya. Baru kemudian setelah menikah, baru saya berdomisili di Bekasi. Oke, Gitu. Bekasi. Jujur nih, jadi nggak Iya. ngaku Jakarta, Bekasi. Bekasi. Iya ya. Iya. Nah seperti itu sih Mas. Ya, Jadi, unik Rio ini iya. jurusan kuliahnya jurnalistik. Komunikasi lah ya, Iya, ilmu di komunikasi. Ilmu komunikasi. Tapi menekuni seni-senian ya. Dan sekarang membuat banyak movement termasuk grafis ya. Itu bisa diceritain dulu Rio? Iya, jadi sebenarnya karena kesempatan kuliah di Jogja juga sih Mas. Jadi karena tuntutan studi gitu kan mengharuskan saya tugasnya itu menekuni fotografi. Dari situ sebenarnya pintu kemudian berkenalan dengan seni visual. Walaupun memang secara studi memang ada pakem yang memang jadi literatur ya. Fotografi jurnalistik memang itu jadi Ya, amanah pakemnya yang harus ditekuni. Tapi kemudian karena visual itu tadi akhirnya berkesempatan bertemu dengan beragam jenis genre fotografi yang lain gitu. Menjadi menarik. Kemudian saya berkesempatan menekuni itu. Akhirnya coba eksperimen painting Oke, gitu. itu otodidak awal? Otodidak. Oke. Otodidak. Jadi seperti menjemput semangat masa kecil itu loh Mas. Oh, oke. Waktu masih kecil itu kan kayak semua anak pasti senang menggambar. Kadang waktu dulu saya biasa dari sekolah atau dari orang tua gitu suka diajak ikut lomba gitu. Tapi tidak kemudian menteladanin itu gitu kan. Nanti pas kuliah baru di Jogja pula gitu. Jadi kayak bertemu dengan ekosistemnya gitu, bisa nimba ilmu. Kadang saya kalau pacaran gitu ke pameran-pameran lukisan. Skena banget nih, pacarannya pameran lukisan artsy. Soalnya gratisan kan. Menyenangkan gitu. Tapi keren, menyenangkan, gratis tapi keren. Lihat lukisan gitu kan jadi ada ini loh Mas, jadi ada bahan gitu kan. Buat ngobrol gitu kayak gitu ke Bentara Budaya Jogja, ada pameran di situ, main ke tempat-tempat galeri-galeri yang lain. Akhirnya jadi suka dan kemudian sekarang menekuni seni rupa, khususnya Grafis, ya? painting dan grafis gitu. Oke, ini perkenalan Rio pertama dulu, nanti kita gali lebih dalam apa yang membuat dia teguh di sini. Di apa yang dia tekuni sekarang. Sekarang ke Mas Didi nih, depannya langsung. Mas Didi bisa cerita. Kegilaan Mas Didi 50 tahun ngurusin tari dan tradisi itu apa yang menggerakkan? Iya kalau ditanya yang menggerakkan apa ya bingung ya. Yang jelas saya itu berangkat dari kekurangan saya. Oh, Kan saya sebagai laki-laki tapi nek joget gagah gak wangun. Makanya tadi saya di dalam foto masa aku udah digundala. Ya aku gundili bae kan gitu. Gundala begini nek aku ngene. Nek ora ana wong saru ora lahir kowe. Ya toh. Ya itu. Kemudian saya menekuni dunia kalau disebut bahasa Indonesia itu silang gender ya. silang gender ya. Silang gender kalau istilah asingnya cross gender itu yang Cross saya gender. jadi. Karena kita di Indonesia nggak punya
kalimat khusus untuk seni itu. Kalau Jepang ada yang istilahnya onagata. Onagata itu laki-laki yang memerankan perempuan dalam seni kabuki misalnya. Kabuki. Ya, Oke. kalau otogata itu takarasuka. Jadi semua pemainnya perempuan. Ini dalam kaitannya sebuah teater ya. Nah itu karena nggak ada istilah khusus makanya saya pinjam istilah cross gender itu. Mhm. Nah itu juga tidak fine-fine aja. Perjuangan saya banyak dicibir, banyak dikatakan banci, banyak diminoritaskan lah. Bahkan di kalangan seniman profesional performing arts sendiri kan saya tidak termasuk di mereka. Walaupun akhir-akhir ini kan sering diajak juga untuk Mhm. berkolaborasi atau bagaimana. Itu awal-awalnya. Awal-awal. Ya. Berangkat dari kekurangan. Benar, Ya. jadi kemudian saya tekuni, saya penelitian kemana-mana sampai ke Cina, sampai ke Jepang, India dan sebagainya. Akhirnya membuka wawasan saya kan, bahwa saya tidak sendiri. Ada teman itu menyenangkan. Ada teman yang menyenangkan. Dan di sana penghargaannya luar biasa mas, benar. Oke. Saya itu malah diregani nih kono-kono. Tahu diregani kan? Dihargai. Kalau bahasa startup valuasinya jelas. Tapi terus berkembang menjadi memperjuangkan itu di Indonesia yang tanda petik tadi kan dicibirin ya. Iya betul. Tidak mendapat ruang. Itu Mas Didi teguh di situ dan berjuang itu apa yang membuat Mas Didi Sebenarnya itu dendam saya ya. dendam? Dendam saya sering dicibir tapi masuk aku jujur padu seperti itu yang kita lihat di sosial media ya. Dikritik sedikit oke. terus klarifikasi. Ini aduh ya ampun buang energi. Enggak ono sing bayar kok. Ya kan? Dilakoni wae. Ya, saya gitu. Jadi ya udah, tapi saya menunjukkan bahwa menjadi seniman cross gender itu sesuatu. Oke. Saya kemudian penelitian, Mas. penelitian. Penelitian di Jogja Solo itu di Keraton, kemudian di kesenian Lengger. Jadi Lengger. sekarang kan Lengger dikembangkan oleh Rianto, ya. Ya. Jadi sebelum Rianto lahir, saya udah lahir duluan kan. Oh. Saya sudah, istilahnya saya itu babat alas, Mas. Babat alas ke teman-teman seniman cross gender. Karena kalau kita mau didata, sekarang itu banyak sekali seniman cross gender bermunculan. Oke. Di sekolah-sekolah seni itu banyak sekali yang punya bakat menari perempuan. Mhm. Yang kadang-kadang mereka takut berekspresi. Nah, Stereotip itu tadi ya. Ya. karena stereotip masih minder. Tapi saya sering ditelepon dari Batam pernah, ada teman saya dari Riau pernah, dari mana? Palembang, dari mana-mana sering telepon Oke. saya karena ada IG ya. Ya. Itu nganggap saya itu Koneksinya lebih iya. Saya itu jadi sok konsultasi gitu. Yo, nek gampangannya mbok-mbok aneh lah gitu. Mbok-mbok aneh cross gender. Indo cross gender ini. Iya, tapi bukan mucikari loh ya. Kadang-kadang nek kepepet ya ora apa-apa. Tergantung situasi. Tergantung kebutuhan. Nah gitu. Nah dari itu karena kemudian pengalaman saya menekuni dunia cross gender itu kan saya bersyukur saya dapat kesempatan ya belajar noh di Jepang, yang nyponsori juga orang Jepang. Oke. Belajar opera Cina yang nyponsori juga orang dari Cina sana. Belajar India juga gitu. Jadi saya itu belajar kemana-mana itu bersyukur gratis. Asik. Tapi ya mereka yang peduli-peduli dia nyponsori saya. Mhm. Itu. Nah, akhir-akhir ini memang program pemerintah itu lumayan bagus kan terhadap kesenian Ya, ya. ya. Ada bantuan-bantuan Dayaan. lewat Indonesiana, dana Indonesiana itu. Tapi saya kan hidup dari zaman Soeharto. Betul. Zaman Soeharto adanya Pak Sampurno almarhum itu kesenian benar-benar Dikasih hidup. Iya. Dan saya menjadi penari istana. Tapi setelah habis Soeharto, saya menjadi penari istana saya sendiri. Sampai sekarang tidak istana Estini. Estini. Dan tapi saya di luar itu malah justru saya pernah menari di depan Princess Mahachakri Sirindon di Thailand. Iya. Oke. Itu ada internasional konferensi tentang cross gender Oh, dunia loh itu. Dan Thailand, yang ya. mendapat izin menari di hadapan beliau hanya yang dari Thailand sendiri. Itu tarian namanya Nora, itu juga cross gender, dan Indonesia. Saya waktu itu membawakan judul Artanari Suara. Waktu saya belajar di India, kan tentang Hindu kan, bahwa Siwa itu tampilan Artanari Suara kan separuh laki, separuh perempuan. Itu kan bisa Siwa. simbol keseimbangan, bisa yang mengatakan yin yang dan sebagainya gitu. Betul. Dan itu bukan hal yang gampang. Mhm. Bahkan waktu di Amerika mereka memberi tema itu bukan cross gender tapi gender mistik. Oh, mistik. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau melihat ya,
perempuan jadi laki-laki, mungkin Mas pernah lihat juga Topeng Cirebon. Topeng Cirebon. Ya. Tari Guru topeng. saya dari Losari, almarhum Mimi Sawitri, yang barusan tak upload nih di Instagram, itu Ya. nostalgia tahun 94. Kemudian guru saya dari Palimanan, Mimi Suci, dari Indramayu, Mimi Rasina. Jadi mbok-mbok Ane penari topeng sekarang ini seperti Anani Ya, kan, Lolosari, ada si Erli Indramayu itu kan, mbok-mbok Ane itu kan guru saya semuanya. Itu sebenarnya kan perempuan. Tapi Pada berperan waktu dia sebagai menari laki-laki. jadi laki-laki, karena topeng kelana itu kan laki-laki. Ya. Itu kan sangat-sangat mistis ya. Dia bisa menjiwai seperti transformasi menjadi sosok yang lain. Nah itu kan yang harus dipelajari kan bagaimana sampai sedemikian Prosesnya itu ya. prosesnya. Nah itu yang dikatakan something yang mistis itu kan Ada di begitu. situ ya. Kalau kita ngomong Bandu Tamasaburo di Jepang, Kabuki itu kan sangat-sangat ya fenomenal banget. Kalau di Cina Milan Fang ada museumnya di Beijing. Nah, kenapa saya ngasih contoh-contoh gini? Itu contoh-contoh internasional yang dikenal secara internasional. Betul. Nah, Indonesia kan Kayaknya nggak ada yang mau bertempat ya. dikenal tokoh cross gender gitu. Ya paling ya sekarang ada almarhum Mimi Sawitri, Mimi Rasina dan sebagainya itu. Tapi kan pengakuan itu kan belum secara nasional ya. Oke. Baru kalangan tertentu. Ya. Nah, tapi kalau Bandu Tamasaburo, Itu internasional. Milan ya. Fang itu nasional banget, internasional dan di Cina juga diakui oleh pemerintahnya, bahkan dibangunkan museum Untuk itu. sampai sekian begitu. Oke, Iya. Mas Didi tadi menyebut ada teman itu menguatkan sama ada pengakuan dari komunitas juga ya yang tadi disebut sebagai transgender dan lintas gender ya. Sekarang saya mau lintas ke Mas Paksi nih, diagonal. Dan tadi saya ngobrol ternyata Mas Paksi nih anak dari bapak yang kenal dengan Mas Didi. Iya, bapak ibunya tuh anak dari bapak ibunya. Karena bapak yang lahir gede. Mas Paksi boleh memperkenalkan diri dulu sambil merespon beberapa yang tadi kita obrolin Iya. dulu. Ya. Halo, saya Paksi Rara Salid. Genre kesenian atau identitas seni saya sebenarnya adalah penyanyi Jawa. Penyanyi Jowo. Penyanyi Jawa kemudian harus melebar kemana-mana, tapi di seni kreatif berbasis tradisi kejawaan. Kemudian ke musik, ke keroncong Jawa, ke festival-festival atau event-event yang berkaitan dengan tradisi. Nah kemudian hari ini kemudian kalau misalnya ditanya identitasnya apa? Yo nyanyi, yo apa-apa, ya bikin acara atau bikin apa. Saya lebih suka terus menyebutnya, ini barusan nangkep ini. Oke. Saya adalah orang yang berusaha bertahan di dunia kreatif, terutama tradisi Jawa. Nah ini prosesnya proses bertahan. Tadi menangkap dua obrolannya ini, oh yang satu suka karena ekosistemnya Jogja, Mas Didi karena dari kekurangan. Saya merasa dari kecil sudah dijebak ternyata sama sama keluarga, sama lingkungan teman-temannya bapak seperti yang senior-senior itu Mas Didi dan lain sebagainya. Kemudian ekosistem yang lebih senior seperti Mas Nur dan kawan. Oh ternyata dijebak ya. Nah sekarang dari jebakan-jebakan masuk ke ekosistem seni itu fasenya mungkin sekarang mencoba bertahan. Mencoba bertahan atas komitmen yang sudah dijebakkan oleh dijebakkan oleh orang-orang yang lebih senior. Nah akhirnya ternyata ketemu, oh iya ya ternyata ini baru proses bertahan. Bertahan pada komitmen yang akhirnya itu menjadi pilihan dan profesi. Nah terus kemudian caranya bertahan ya kemudian tetap harus melakoni apapun selama itu batasannya koridornya di dunia kreatif. Kreatif. Iya, Oke. kreatif yang saya geluti. Maksudnya kreatifnya ya seni tradisi karena kuliah saya di sastra Jawa ya seni tradisi yang berbasis Bahasa kejawaan. Jawa. Oke. Begitu. Kalau aktivitasnya selain main musik keroncong Jawa yang katanya orang-orang berbasis modern, mengembangkan seni tembang Jawa Mocopat juga tapi dalam bingkai kekinian Mungkin juga. ya, modern lah ya. Terus ada aktivitas, ada wadah komunitas yang kami bersama kawan-kawan alumni sastra Jawa dirikan, namanya Jawa Cana, itu menggelar kelas-kelas kebudayaan, kelas-kelas pelatihan aksara Jawa gratis tiap hari Selasa, setiap Ya, minggu ini sudah Jawa jalan Cana 7 itu tahun ya. ya, Jawa Cana, dan kelas-kelas kebudayaan yang lain, dan dari situ berkembang kemana-mana tapi koridornya tetap di dunia kreatif berbasis seni, tradisi atau kebudayaan Jawa. Di situ Mas, Oke. kira-kira perkenalannya. Mas Paksi tadi menyebut sebuah komitmen itu awal
Dan Iya. sesuatu akan mencapai tujuan ada konsistensinya. Yaitu dilakukan untuk mendapatkan ya bisa bertahan lah tadi ya. Iya. Dan itu di sini ada Mas Nur yang menemani proses. Mas Paksi juga salah satunya dan proses seniman Provokator, semua provokator. Iya, salah satu provokator seni. Master bisa Dan merespon nih. penjebak seniman di Jogja itu ya, Mas Nur. Bisa memperkenalkan diri nih. Mas Nur ini saya kalau ke Jogja kalau nginep nyari tempatnya Mas Nur. Paling asik gitu. Tembi. Ya kalau dibilang provokator mungkin iya ya, dan memang iya. Ya. Karena dulu waktu saya di Jogja pertama kali itu kan saya bertanya, Jawa itu masih ada apa ya? Karena semuanya udah campuran nggak karuan gitu. Oke. Makanya sampai kemudian pelan-pelan memprovokasi yang muda-muda sebetulnya untuk kembali lagi mengangkat semangat tradisinya tapi bentuknya baru. Oke. Nah salah satu yang saya lakukan waktu itu bikin festival musik namanya Musik Tradisi Baru. Itu juga berangkat dari sebuah pertanyaan, memang musik Indonesia ada? Gitu. Oh, ini Dari pertanyaan situ. filosofis nih. Terus jawabannya ada Mas? Nggak ada karena semuanya kan banyak Menyerap. serapan. Oke. Banyak serapan. Dan memang kemudian akhirnya ya salah satunya Paksi waktu itu. Terjebak dia bikin. Saya submit ke festivalnya musik tradisi baru yang diselenggarakan Mas Nur tahun 2016. 16. Oke. Lolos dan direkam karyanya dan dipentaskan. Oke. Nah setelah itu terjebak terus sampai hari ini. Ya terus dia terus-terusan sampai sekarang. Oh. Terjebak kok tuman. Iya. Nah kejebak tuman itu kan Iya. seru juga loh. Seru. Mungkin kepenaan atau gimana? Nah itu masalahnya jadi kepenaan. Jebakannya itu membuai loh. Oh bagus nih tak kasih tempat pentas dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang, wah ternyata abot ya. Iya karena kemudian kan dia harus kembali selalu bereksperimen macam-macam gitu loh. Untuk jaga Iya konsistensinya berkarya ya. bawa akarnya iya Jawa, tapi kan zamannya berubah. Kan di Tembi itu kan salah satu ininya kan masa lalu selalu aktual. Masa lalunya itu apa? Semangatnya, spiritnya, tradisinya. Aktualnya ya caranya sekarang. Kalau zamannya sekarang kayak begini ya mungkin harus banyak perubahan-perubahan sehingga Oke. anak-anak sekarang juga bisa ikut gitu loh. Mhm. Itu aja sih. Ya, jadi membuat hal yang mungkin lama itu tetap relevan dengan zamannya ya. Dan pendekatannya bisa macam-macam. Tadi saya ngobrol dengan Mas Paksi sebelum sini soal semangat sanggar. Dan ini kayaknya juga yang membentuk dan memberi ruang bagi teman-teman yang mau berproses itu bisa tumbuh dan bertahan. Semangat sanggar itu apa? Saling support, saling dukung. Kadang-kadang nyanyian juga, nyanyian itu ledek-ledekan, bahkan ledekannya sangat kasar. Nah ini mungkin juga dialami oleh Rio juga kalau di Jogja dengan komunitas. Semangat sanggar itu membuat orang juga mau belajar dengan segala kesungguhannya kepada orang yang dianggap punya kapasitas untuk memberikan kemampuan itu. Nah saya tanya ke Rio, Rio kan tadi studinya komunikasi ya. Nah menjadi perupa sekarang itu kan pasti juga karena belajar dengan satu komunitas lain. Sanggar itu dialami nggak ketika di Jogja? Iya tentu, awalnya karena suka gitu kan. Ya itu tadi Mas, sering ke nonton pameran seni yang rupa yang gratisan itu. Udah akhirnya kayaknya saya bisa gitu kan. Akhirnya bereksperimen sendirilah di rumah gitu kan, coba bikin gambar, melukis gitu. Lama-lama ketagihan lah, maksudnya pengen kayaknya butuh mengintip atau mencuri ilmu dari sesepuh-sesepuh yang sudah ada gitu. Akhirnya yang sebenarnya saya agak ini juga nggak begitu lihai sih sebenarnya mendatangi para guru-guru itu gitu. Jadi cara saya mengakali adalah dengan kalau ada pameran yang kemudian opening itu saya berkesempatan untuk datang biar dengar nguping gitu. Oh, oke. Biar nguping artis statementnya gitu. Minimal dari situ ada basis ada landasan berpikir bahwa latar belakang si seniman ini membuat karya didasari kegelisahan ini gitu. Akhirnya saya juga coba cari kegelisahan itu kayak apa sih gitu kan. Akhirnya coba nyari-nyari sendiri, kemudian menerjemahkannya itu ke dalam gambar gitu. Ya. Lama-lama saya kerjakan itu, kemudian kayaknya nyambung sama sekolahan ya, kayak yang saya pelajari. Mirip-mirip metode jurnalistik juga gitu kan. Jadi kayak Observe gitu ya? Iya, Mas. Observasi. melihat gitu kan, mendatangi, mengumpulkan fakta itu tadi, kemudian disusun menjadi satu essay gitu.
Nah cuman kan yang saya kerjakan adalah bentuknya visual, terjemahannya lah ke situ gitu, ke visual itu. Jadi metode ilmu komunikasinya dipakai untuk karya yang Iya, Rio buat untuk- ya. Dan akhirnya nyaman. Akhirnya sampai sekarang kayaknya ya sudah saya telateni itu aja gitu. Jadi metodenya ya seperti membuat painting itu seperti membuat karya jurnalistik. Oke. Itu sih pendekatannya gitu. Saya tanya ke Mas Didi nih. Mas Didi, ada salah satu semangat Sanggar itu kan mewariskan ya, memberikan apa yang dimiliki kepada orang-orang yang nyantri itu atau yang belajar. Dan posisi ini kan sebenarnya gampang-gampang susah juga. Kadang-kadang ada ego dari pemilik keahlian untuk wah jangan dikasih ke dia nih. Tapi banyak orang atau banyak seniman atau bahkan mereka yang punya kapasitas tertentu justru memberikan berlebih-lebih sehingga orang bisa berkembang secara lebih optimal juga bahkan lebih hebat dari gurunya. Ini dialami nggak Mas Didi? Proses Mas Didi sendiri belajar dan proses Mas Didi sendiri menularkan ilmu-ilmu itu dalam Sanggar. Jadi kalau di Sanggar saya, memang sebenarnya saya menunggu calon-calon generasi penerus cross gender. Oke. Cuman kan mereka itu takut kan. Kalau di Indonesia itu kan takut kan. Mau mengekspos dirinya sebagai seniman cross gender itu kan takut. Karena bisa dihitung stereotyping dengan tadi jari. ya? Betul. Oke. Jadi mereka tidak bisa total. Jadi kadang-kadang kalau namanya, contohnya ya, misalnya Lengger Lanang Daria. Dia mengorbankan dirinya sendiri sampai di masa tuanya, sampai beliau meninggal, itu sehari-hari berpakaian sebagai wanita. Oke. Total. Dia begitu. ngelakoni betul ya? Bener ya. Ya. Memang tidak harus demikian kan. Saya pun tidak sehari-hari tidak pakai pakaian wanita. Maksud? Karena pernah beberapa wartawan itu interview saya ke rumah gitu, lihat saya terus tanya, loh Mas Didi kok nggak make upan? Ya saya tanya, kok make upan bagaimana? Aku malah tanya balik, oh saya pikir Mas Didi sehari-hari juga pakai rok, pakai kain. Oh Mas kalau saya pakai make up, pakai kain, begitu nempel di tubuh saya, itu harus tanda tangan yang nol-nolnya. Ada kosnya. Komersial banget. Nah, gitu. Itu kuyonnya begitu itu. Mungkin itu sehingga tidak ada yang tadi barusan kita nyinggung ya masalah tradisi nyantrik. Nyantrik, Sekarang ya. kan nggak ada ya, nggak ada ya Mas ya. Yang memang benar-benar dia menyerahkan dirinya untuk mendampingi sang guru atau yang sekarang sering disebut sang maestro, sehingga keseharian guru itu benar-benar diamati, dia menyerap ilmunya itu. Nah itu kan sekarang nggak ada yang gitu. Karena saya punya pengalaman waktu saya belajar tari zaman Itu dulu. dilakukan? Iya, Oh. itu kan jarang. Iya, iya. Anjir. Iya, padahal kalau yang benar kan begitu kan. Seperti saya dulu waktu belajar juga gitu, saya tinggal sama guru saya selama mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Full. Saya mengamati mulai dari, bahkan masih ada tradisi yang mungkin anak sekarang nggak akan melakukan. Apa Mas Didi? Kita makan di bekas piring makan gurunya atau minum di bekas. Oke. Iya, itu Kayak kalau ngalap ilmunya ngalap tuh. berkah atau ngalap. Ah, Dulu oke. kan saya melakukan itu Mas. Bahkan zaman itu aku di almarhum Mimi Suji itu kalau lihat gitu nggak boleh sama beliau. Jangan gitu. Oh nggak apa-apa Mi, saya nyuci piring. Tapi di belakang saya nyuri-nyuri. Tak kasih nyuri gitu. gitu. Nah gitu. Oke. Itu kan keyakinan. Itu tradisi itu dari kakek saya. Yang Kakek- memberi tapi simbah saya yang dari ibu juga seorang Jawa. Tradisinya sama. sama Mengalap budayanya. berkah begitu itu sama. Iya. Oh, Jadi sebenarnya kalau kita mau meneliti ya saya banyak belajar karena saya belajar budaya Cina dan Jawa. Banyak hal-hal yang mirip karena apa? Sama-sama lunar kalender toh. Hitungannya kan penanggalannya ya. penanggalannya kan lunar kalender. Sehingga kalau kita belajar feng shui dan sebagainya itu Maksud juga. ya sebenarnya bisa. Kan di Jawa kan juga ada tuh nogo dino, nogo Ya, ya. dan sebagainya itu kan semua pakai hitungan. Mhm. Nah gitu-gitu. Contoh aja soal satu hal ya. Mungkin nggak tahu anak sekarang ngalamin enggak. Orang tua memberi nama bayi, Oke. kemudian nggak cocok. Bayinya kan sakit-sakit tuh. Aha. Ya itu nggak tahu sekarang masih ada nggak. Tapi kalau tradisi dulu pada waktu bayi sakit-sakit nggak cocok sama namanya, pasti diganti. Ganti nama. Diganti nama atau diadopsi, dipupu sama saudaranya. Dibuang istilah gitu. Tapi itu boleh percaya boleh tidak itu terjadi. Dan itu sesuatu yang berhasil ya. Bener. Dan itu ternyata di tradisi Cina juga, di Ada Jawa juga? juga ada. Oke. Saya ngalami sendiri. Aha. Saya lahir tuh namanya masih pakai nama Cina kan, Kue Chun Lian. Lian Kue buah Chun itu Xian. bunga. Saya sakit-sakitan Mas. Ayah saya itu pernah ngomong bahwa uang yang untuk berobat saya itu bisa untuk beli 1 mobil katanya. Bayi saya. Saya Oke. masih bayi waktu itu. Akhirnya nama saya dipindah Ganti. menjadi An. An.
Jun An itu artinya selamat. Jadi jenengku jadi selamat. Terus jadi di Nini Towo gimana tuh Mas? Itu karena tarian yang saya tampilkan oke. waktu itu Nini Towo. Nah itu Mas, itu kan ada kesamaan. Ya, Di antara Jawa pun Cina. juga begitu. Ya. Nah gitu kalau kita belajar yang tradisi itu kan menarik ya. Ya. Nah itu kan makanya saya itu selalu satu hal yang saya tanamkan ke generasi muda itu, ojo lali leluhur, jangan lupa leluhur. Oke. Ziarah makam leluhur itu penting atau guru-guru. Jadi kalau saya ke Cirebon, ke Datang Jawa ke makam Timur, ke guru-guru. Bali pasti saya nyampatin ke makam guru. Paling tidak silaturahmi itu dijalin sampai kapanpun. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat itu tidak diwariskan atau tradisi yang tadi orang nyantri itu ya, 2 minggu berturut-turut, bahkan dia ikut makan dari piring, minum dari gelas yang dipakai oleh gurunya di era sekarang. Padahal itu kan ada value yang mau diperjuangkan di situ. Itu sebenarnya lewat talk show semacam ini, kalau saya diundang di sanggar maupun di universitas, saya selalu menyampaikan itu. Kenapa, Mas? Masalah nanti mereka mau menurut atau tidak itu kan itu soal lain. soal lain ya. Tapi saya selalu mengingatkan itu. Mhm. Selalu menjalin silaturahmi dengan orang yang berjasa. Itu kan tidak lupa sejarah. Iya, betul. Misalnya contoh ya. Jas merah ya? Iya, saya tuh sekarang mendapat titel katakanlah seumpamanya, saya bukan dokter ya, aku S1, S Gosro, S campur. Itu kan waktu saya penelitian saya datangi maestro di salah satu oke. tempat. Aha. Nah maestro ini biar guru ini sopo. Maestro seni datangin. tari itu kan turun temurun, nggak ada universitas yang meluluskan. Iya. Tapi dia dianggap maestro. Kita menyerap ilmunya, ditulis untuk mendapatkan gelar. Nah, gue kan bayarannya piro coba? Iya. Kan nggak bisa hanya putus dengan dia memberi honor 1M katakanlah. Iya. Tapi Nggak saya begitu. lebih menjalin silaturahmi sampai detik ini. Jadi cucu dari Palimanan, cucu dari Losari, Masih dari Indramayu itu terhubung. masih selalu komunikasi sama saya. Iya, iya. Dari Bali, kemarin saya barusan main di tim itu kan juga sudah cucunya almarhum guru saya. Mhm. Nah gitu-gitu loh Mas, itu yang selalu saya tanamkan bahwa menghargai ini kan tidak cuman pidato saling bisa menghargai, saling toleransi. Oh jomeng nyontong tok gitu loh, maaf ya. Tapi tindakannya menunjukkan Tindakannya itu. ditunjukkan gitu loh. Namanya nyontong tok gampang. Ya, ya. Menurut profesor ini toleransi adalah Dilaksanakan nggak itu pertanyaannya? eng ing eng gitu. Nah, saya ke Mas Paksi nih. Tadi juga menarik kita obrolin soal di kesenian itu dinasti boleh. Jadi tadi terbukti bahwa yang melanjutkan karya besar dari seorang guru ternyata adalah keturunannya. Karena sesuatu yang digeluti dan jaringan yang dimiliki leluhur itu nempel atau setidaknya diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, Mas sebelum dijawab, Mm-mm. kalau bicara generasi di mana-mana pun begitu Mas. Oke. Di Jepang itu saya waktu belajar no klasik, Oh. pembuat topengnya itu generasinya turun temurun. Penarinonya juga turun temurun. Itu yang membuat tetap lestari itu ya. Di India juga begitu. Oke. Banyak sekali yang saya serap tidak cuma di Indonesia itu mirip tradisinya. Jadi kalau harus generasi nggak salah. Ya. Monggo. Monggo. Saya merasa orang yang beruntung mendapatkan garis silsilah dinasti seni. Yang pertama, jadi kan kita sepakat ya, kalau di seni itu dinasti boleh. Demi keberlanjutan. Selain beruntung dapat silsilah dari bapak saya almarhum Nur WA, dapat silsilah dinasti seninya, juga ternyata mendapatkan keberuntungan berikutnya yaitu dinasti kultural mungkin ya. Kultural. Dari koneksi, kemudian teman-temannya mengajarkan, saya bisa nyantrik di sana. Nah, yang saya tangkap dari tadi mungkin dalam bentuk sanggar atau dalam pola penurunan atau transmisi ilmunya dari seniman ini, mungkin bentuknya sanggar sudah tidak seperti sanggar yang di era Mas Didi ya, yang harus nyantrik, nginep dan juga ngindung atau kemudian menjadi satu Dengan tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya merasa di era-era saya tahun 2010-an ke sini ketika saya nyantrik dengan teman-teman senior di Padepokan Bagong Kusudiarjo, spiritnya masih ada. spiritnya. Cuma tidak Bentuknya. tinggal lagi ke Padepokan, tidak harus tidur di sana. Tetapi spiritnya yang diwariskan itu masih ada, bagaimana
wariskan ilmu, melonco mungkin ya. Caranya mengedukasi itu mungkin spirit kerasnya masih sama. Jadi bukan seperti kesenian adalah itu enggak, langsung praktek. Kemudian diajak ke Tembi. Yuk digabungkan ke sana, dikenalkan ke Bentara, dikenalkan di mana-mana. Nah, itu jasa dari guru-guru kultural seperti itu, dari dinasti-dinasti kultural dan saya pikir benar tadi seperti Mas Inu, ada kesan beberapa patron atau guru yang memang kadang-kadang memang kalau memang sudah merasa menemukan anak didiknya diberikan semuanya. Disokke kalau bahasanya Jawa. Iki aku ngesokke ilmu, aku memberikan ilmu sebanyak-banyaknya tergantung kemampuanmu mau menyerap seperti apa. Dikenalin siapa? Saya yang kenalin ke Mas Nur Tembi dan komunitasnya itu Pak Jaduk Ferianto dulu. Ayo melaku. Malam-malam kita ngobrol sampai malam. Besok melaku itu ternyata dibukakan pintu. Terserah kamu nanti mau masuk atau enggak. Mungkin tugasnya tak bukakan pintunya. Terserah kamu mau masuk atau enggak. Kamu punya karya apa? Yuk ngobrol sama aku, dibuka sampai subuh ngobrol, pentas ditonton. Elek karyamu, elek urung karyamu. Itu komentar-komentar kritik-kritik banget, tapi itu kalau hari ini dikatain kayak gitu mungkin bullying. Mental health ya udah langsung kena mental ya, langsung baper ya. Lah gimana, saya pentas di Tembi tahun 2016, almarhum Jaduk Ferianto nonton itu, komentarnya besoknya, karyamu ki elek we urung. Jadi karya itu kan ada yang jelek, ada yang bagus. Nah ini karyamu itu elek we urung. Jelek aja belum. Mental health kena nggak? Ternyata enggak, karena kemudian cara berkomunikasinya saya mungkin sudah terbiasa ya. Oh seperti ini gaya serawung, gaya sanggarnya Jogja barangkali ya, harus ngece. Kalau kemudian penuh afirmasi positif, penuh pujian mungkin tidak tertempa, mungkin seperti itu. Pentas berikutnya, karya berikutnya, komentarnya saya ingat sekali. Gimana bos karyanya? Saya manggil Pak Jadu selalu bos. Aku lihat karyamu iba. Kuwi piye nek wong dikomentari kayak ngono kuwi piye wis latihan suwe. Waduh. Aku lihat karyamu iba. Waduh. Nah aku bunuh diri. Kuwi kan sudah memancing. Tapi ada leveling kan? Naik ada leveling. Dari jelek aja belum, tapi berikutnya baru. Nah, ini elek itu prestasi bagi saya. Yang berikutnya gimana? Karyamu elek itu prestasi kan? Karena sebelumnya kan elek we hurung, iba elek. Akhirnya terus meningkat. Tetapi dalam proses ngenyeknya itu ternyata spiritnya sanggar masih ada, yaitu saya ditungguin. Ditemani juga. Dikawal terus, meskipun pengawalannya tidak terus harus makan sisa makanannya mentor atau apa, tetapi ternyata dipantau terus. Dipantau, dan saya baru sadar belakangan ini ternyata beliau-beliau itu guru-guru saya itu tadi membukakan jalan, memberikan jaringan mungkin KTP ala seniman ya. Nganggo kae wae apik. Nganggo kae wae tak rekomendasikan, mungkin seperti itu ya. Nah, itu yang saya merasakan dampak spiritnya sanggar seperti itu sehingga saya bisa bertahan hari ini. Oh, ternyata prosesnya di Jogja seperti ini. Nah, kemudian yang jadi PR sekarang, yang jadi pikiran saya dan kawan-kawan segenerasi, kita dulu dimentaskan oleh sanggar, berarti besok suatu ketika kita harus seperti itu. Saya kan partneran sama seniman tari di Jogja namanya Sekar Kinanti. Dulu Madepok juga nyantrik juga di tempatnya Pak Nur Tembi. Nah, sekarang kami sudah bisa settle bikin sanggar sendiri. Kami sedang mencoba untuk mempraktikkan transfer pengetahuan seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa dari ISI, dari teater, dari mana-mana mau join. Saya mau ke situ mau join, nggak ngapa-ngapain ya silahkan. Meskipun di situ juga nggak ngapa-ngapain juga, nongkrong aja atau menyerap lah ya sudah, kita baru bisa memberi seperti apa, ya sudah disilahkan dinikmati, karena kami merasa beruntung mendapatkan spirit pengajaran sanggar seperti itu. Dan itu gratis Mas Inu. Betul. Itu nilainya ya, itu gratis. Dan ini kayak kita mendapatkan sesuatu ketika yang kita dapat itu bermanfaat, itu disalurkan untuk generasi berikutnya, itu yang membuat itu berkelanjutan ya. Sepertinya hukum seninya seperti itu ya, dan jadi tanggung jawab seninya seperti itu. Jadi cita-citanya itu di dunia kesenian akhirnya selain harus kaya raya, kan mutlak ya Mas Didik ya Benison Doi Sanggar. Cita-cita sebagai cita-cita mutlak, tapi perwujudannya nggak tahu nih. Sebagai seniman tuh harus kaya raya, cita-citanya yang kedua memang harus bisa membagikan atau mewariskan itu nanti kelak ya. Itu hari ini saya pribadi sudah mulai merintis, jadi
dapat apa harus diberikan ke orang lain juga. Oke. Nah, itu karena dulu mendapatkan manfaat dari situ. Ya, berbalik Itu. kemudian. Saya ke Mas Nur nih sebagai penjaga atau saksi sejarah untuk Provokator. munculnya seniman-seniman awal yang digembleng dan dinyek kalau bahasa Jawanya itu ya. Dan tadi Mas Didi kan menyebut ternyata kita punya banyak kesamaan dengan Cina ya secara budaya tadi ya karena lunar kalender itu. Dan tadi kan Mas Nur mempertanyakan secara mendasar musik Indonesia itu opo atau seni Indonesia itu opo. Artinya kan kita punya ruang yang begitu luas untuk menyerap juga dari banyak kesenian lain. Selain yang pertanyaan saya tadi pertama bisa merespon pernyataan Mas Didi tadi yang menunjukkan bahwa kita itu ternyata multikultural dan dapat identitas itu dari mana-mana juga sehingga nggak bisa kita klaim ini Jawa, ini satu kawasan gitu sebagai pemilik kesenian itu. Mas Nur, monggo. Karena memang di sini itu kan datang dari mana-mana, diserap kemudian diolah lagi dan diberi warna lokal yang juga sebetulnya banyak yang beda-beda. Oke. Ya, sekarang kalau ditanya alat musik Indonesia. asli Indonesia itu apa sih? Wah, Kan paling dasar itu mungkin alat pukul, mau batuk, mau apa. Ya. Tapi kan kemudian itu ada yang masuk baru, kemudian itu dipergunakan pada orang-orang di sini. Tadi seperti misalnya Mas Didi bilang soal di Cina, di Jepang kan juga begitu. Ya. Baik itu tradisi yang bukan di sini, misalnya samurai segala macam, itu kan berangkatnya juga dari situ, model-model cantrikan gitu. Nah kemungkinan besar memang bentuk sanggar sekarang juga udah beda, tapi harus misalnya semangatnya itu, semangat menularkannya mungkin tetap sama. Kalau tadi Paksi bilang harus kaya, ya membagikan kekayaan, ilmunya dan pengalamannya itu juga menjadi sangat penting. Kan itu juga yang dilakukan Mas Didi dan Mas Rio gitu kan. Kan itu memang ketika mau menularkan itu ke yang lebih muda, memang kemudian harus didampingi dalam arti kata sering diajak ngobrol, sering kemudian dipraktekkan langsung sehingga dan dibully sebenarnya. Ya, itu ujian sebenarnya kan kalau Bully itu ujian. Kalau dikatakan tadi jelek aja belum, kalau dapat udah jelek itu udah bagus. Udah bagus karena udah naik gitu. Bangga itu loh. Wah, udah naik. Buliannya Iki naik tingkat. sing bully meng wong satu. Lah aku sing bully wong Bully orang banyak. Mas Didi kan yang bully orang Sandaya. banyak dari dulu Sandaya. Tapi itu kan sak peraturan barang lah aku dicekal orang yang Iya. tampil yang Dibully TV. hukum juga kalau Mas. dibully hukum juga. hukum ya. Akhirnya kan tetap pada konsistensi bahwa ya saya begini, saya melakukan transgender kesenian ya sudah. Tapi kan itu sekarang kalau kita bicara Indonesia secara keseluruhan itu kan juga masih di pinggir sekali gitu. Betul. Bagaimana itu kemudian dibawa masuk dan akhirnya itu menjadi ya seperti kayak di Jepang itu jadi reputasi internasional. Persis. Nah itu yang sebetulnya potensinya banyak, cuman yang mau gitu itu kan sedikit. Betul. Itu. Ya, saya tanya Rio nih, yang paling muda di sini ya, dan punya pengalaman dengan perubahan bagaimana sebuah kecakapan dalam sebuah disiplin gitu ya, entah seni, musik, rupa dan sebagainya itu ditularkan. Nah Rio sendiri hari-hari ini bagaimana itu terjadi di komunitas atau studio yang Rio tekuni ya? Menarik ya, saya dari obrolannya jadi pengen nyantri gitu loh. karena tidak mengalami itu gitu. Tapi harus siap Tidak. dibully loh ya. Ya, akhirnya mendengar dulu, Oke. kemudian dasar-dasar mental gitu harus siap dibully dan memang harus berani gitu, perlu gitu kan. Nah itu jadi karena saya belajar seni itu kan radikal bebas gitu Mas ya Pak, menyontek pokoknya seniman yang saya suka karya visualnya saya adaptasi, Ikutin. saya Oke. ikuti. Jadi proses-proses saya belajar itu memang plek gitu. Siapa yang saya suka, saya contoh gitu. Lama-lama kemudian karena di dalam satu media gitu atau satu kanvas gabungan dari banyak yang saya contoh, Membentuk akhirnya membentuk membentuk satu satu wujud sendiri gitu. Yang kemudian akhirnya kesininya sudah nggak pakai nyontek lagi. Jadi sudah lebih ke soal tentang apa, kemudian respon visualnya apa gitu.
Jadi menarik. Beda Proses banget nyantri. gitu loh. Oh, Iya, oke. beda proses belajarnya beda yang saya liar gitu kan kayak radikal bebas, belajar dari lompat sana lompat sini gitu. Ada juga proses belajar yang memang harus nyantri gitu. Dua bentuk ini menarik gitu Ya. dan banyak seniman juga melakukan dua hal itu atau mengkombinasikannya juga ada gitu. Ya. Nah belakangan kemudian saya membuat kolektif sendiri, Ya. membuat studio. Jadi yang saya bisa bagi ke teman-teman ya tentu apa yang saya praktekkan sebelumnya gitu. Tetapi prinsip dasarnya juga nyambung sama Mas Paksi bahwa bagaimana kemudian penting untuk membangun jejaring Oke. gitu, terhubung dengan banyak hal, banyak konsentrasi, banyak profil gitu. Sehingga kemudian kita bisa dapat kesempatan untuk belajar apapun dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Nah dari temuan-temuan itu siapa tahu kan menginspirasi untuk kita bikin karya, kemudian menuturkan sesuatu yang kemudian nanti setelah itu karya itu kemudian harapannya bisa menginspirasi gitu kan, bisa diterima Oke. lebih dulu, kemudian bisa menginspirasi dari itu kemudian kita bisa melihat bahwa oh sedikit yang saya maksud nyangkut gitu, minimal gitu. Tersampaikan lah ya. Tersampaikan gitu kan di komunitas kecil gitu atau kemudian jadi sesuatu yang kita tidak tahu menjadi sesuatu yang meledak gitu di suatu waktu gitu kan. Kayak pengalaman siapa penyanyi kita yang maestro ini yang penyanyi dangdut itu ini siapa Mas Didi Kempot. Ya. Kan belakangan Mas. Baru meledak. Itu kan konsistensinya panjang banget. Bener, dibangun dulu, istiqomah dulu, berkarya tulus saja dulu, lakukan iya, Betah belakangan di jalan Mas. sepi itu ya. Baru kemudian dan euforia yang belakangan hadir itu, Karena dia. iya, oke. tidak sesuai, maksudnya lebih Dari yang ya. Canangkan ya. di Nah awal. itu Oke. yang jadi akhirnya hal-hal ketulusan itu kan bikin aja dulu, genjot terus, tulus aja jadi semangat ya. Yang bisa saya bagikan dari tongkrongan yang saya bikin Tongkrongan kedai kopi nih. itu Mas, Ya, seperti ya. itu gitu. Tadi ada satu komitmen, tapi konsistensi adalah hal lain. Jadi komitmen kan di mana kita berawal. Ya. Konsistensi adalah cara kita mencapai tujuan. Betul. Nah, apakah kita mencapai tujuan ketika kita masih segar dan sehat itu soal lain yang di luar Ya, kendali betul. kita. Itu Benar. Mas Didi Kempot ya, itu mengalami euforianya di akhir-akhir usia dia. Usia kan. dia. Tapi itu jadi pijakan untuk kesenian tradisi atau berbasis Jawa itu punya crowd yang gede. Iya. Dan ini menurut saya juga sumbangan yang menurut saya luar biasa dan Wah luar biasa Mas. Saya nggak bisa ngelihat itu ya dinikmati jadi kayak motivasi juga. Ah, oke. Maksudnya kan ya udah bikin aja berkarya, dulu. tulus gitu ya. Tulus aja dulu. Pasti ada apa ya? Ada kesempatannya Ya. gitu. Entah Nongkrong ada ya, atau enggak itu nantilah. Nah. Yang penting bikin aja dulu. ini kan semangat atau kalau kita larikan ke spiritualitas ini butuh iman yang besar kan. Lo yakin sesuatu akan menghasilkan meskipun hariannya nggak dapet tuh. Padahal cita-cita besarnya adalah jadi seniman adalah kaya raya. Tapi pelaksana harian ternyata kembang kempis juga. Tadi Mas Paksi menyebut, gue dalam proses untuk bisa bertahan di dunia kreatif ini. Tapi dengan cita-cita besar menjadi kaya raya itu kan butuh iman yang besar. Iman sebesar itu tumbuh bagaimana Mas Didi? Ini oh ini nih. Apa yang membuat mau berjalan di tempat yang sepi dengan cita-cita Iya, ya. besar hariannya nggak ada nih. Judulnya gendeng ya. Kok Orang-orang gendeng beriman tuh juga? biasanya orang gendeng juga. Gendeng. Makanya tadi siapa Paksi ngomong tentang kreatif dan sebagainya, aku harus setuju. Aneh tuh roto gendeng. Karena gendeng itu kan identik dengan kreatif. Iya. Orang berani kreatif itu kan berani gendeng kan sebenarnya. Oke. Iya. Nah itu memang harus konsisten. Konsisten. Kalau kita gendeng nggak konsisten, orang apa-apa nih. Gendengnya nggak diakuin. Bener. Nah saya kan selalu gendeng sebagai seniman cross gender, akhirnya pengakuan itu apa ya serahkan Baru muncul. semesta.
kalau kita berbuat dengan tulus Oke. tadi sih, tentang Ya, masalah Rio tadi. tulus itu penting memang. Karena dengan ketulusan itu semesta itu tidak tidur kok. Semesta itu selalu ya gini, saya selalu hadir dan selalu adil. Ya. Makanya saya sering ngomong tentang karma. Karma. Menungsa urip itu kan kudu inget karma. Ada orang lu karma ke Hindu, aku wong goblok. Karma itu kan main kata-kata, benar gak Ya, sih? betul. Kadang-kadang kalau orang kok selalu dikaitkan dengan agama nggak perlu lah. Karma itu pinjem istilah dari bahasa Sanskerta memang sing sangat dekat dengan Hindu. Hindu. Tapi pengertian karma neneng di Indonesia kan tabur tuwe. Ya. Siapa menanam kebaikan akan menuai kebaikan. kebaikan. Dawa banget toh 5 meter. Cukup karma wis pikiran dewe, ya kan dengan satu kata. Nah, kan nggak ada kaitannya dengan agama Hindu. Ya. Cuman memang sering dipakai oleh agama Hindu Hindu. ataupun Buddha, nah gitu loh. Pemikiran-pemikiran yang stereotip itu mbok ya dihilangkan. Kita harus lebih bijak menilai gitu loh, Ya, ya. ya. Nah itu kan cerdas. Berarti nek sing selalu mencampur aduk kurang cerdas ya. Itu namanya tidak peka ning pekok. Pekok tahu nggak? Pekok itu lebih bawah dari bodoh. Ya. Kemudian saya mau cerita tentang ya kita di dunia entertain ya Mas ya. Di Ya, dunia seni itu kan hiburan. sering mengkotak-kotakkan. Oh, ini kesenian yang performing art levelnya. Oh, ini entertain. Kemudian apakah salah kalau menekuni dua-duanya? Kan dulu sering saya dianggap itu, saya itu kan termasuk dikotakkan dalam seni entertain. Entertain. Yang hanya jualan sing ecek-ecek. Ya. Hiburan. Nah, kemudian sering iki salah iki bener itu kan Ya. ada stereotip semacam itu. Cuman apakah salah kalau kita memilih itu? Sementara tujuan kita berkesenian kita ya satu mesti bisa hidup toh dari berkesenian. Ya. Sekolah nanti titele dawa kita ben iso urip Urip. saka berkesenian, bener gak sih? Jangan sampai token bunyi nggak bisa ngisi. Lah ya. Itu konkret. Lah sekarang kalau kita sudah sinau sampai profesor sampai dokter tapi tidak bisa menghidupi dari titel kita sebagai seniman, terus gue boleh sinau kan begitu, Oke. wasting time toh. Ya, ya. Nah makanya kenapa saya menekuni dunia entertain, saya lihat, kenapa saya jadi komedian, saya lihat di Indonesia itu yang komedi, yang entertain itu lebih gampang diterima. Oke, Cuman itu kalau strategi kita, ya? benar itu strategi simbiose mutualistis dari mana? Bahasa simbiose. Similiki simbiose dengkulmu. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya saya memilih entertain karena itu gampang boleh duit. Oke, Sebagai itu untuk komedian, menghidupi. yo sok nyanyi, yo sok powe lah, tak lakoni ya. Sok nyopet barang kena kepepet. Akhirnya dengan saya berentertain saya bisa punya tambah duit untuk mensupport sanggar saya. Oke. Gue bayari guru, aku iso bayari karyawan dengan standar UMR. Ya. Itu dari hasil saya menjadi entertainment. Ngamen Komedi ngamen itu tadi. Apakah salah? Lah kita punya titel panjang jadi ilmuwan yang luar biasa lah iso ngudu ribu wong liya nggo apa? Ya. Ilmunya buat apa? Ya iso nggo ngajar. Tapi kan tadi pengen jadi milioner kan ya sah toh? Sah. Nah, pengen sugih ya sah toh? Sah. Nah iya. Budaya kaya tembiki Ember daripada kita ningkat omah ning mergo korupsi ngakali seniman liyane Wah, ini nih. dihalalkan nah itu jare ngerti halal kalau haram ning sing halal dipangan. Kuwi aku pengalaman banget ngono kuwi. Dia kali anak buahku ya wis karepmu. Alame kuwi adil ya kan. Karma. Sing do kelakuane nang genang ki ya uripe paling ya ming sedelot ya toh. Sing kaya aku uripe dawa soalnya akeh dosane. Diberi kesempatan untuk menebus. Menurut dosa betul. Nah gitu Mas. Jadi ya di kotak-kotak perlulah. Cuman kan jangan terus kemudian kalau yang entertain itu jelek, yang ini lebih Ya, bagus. ya. Nggak usah ngomong gitu. Saya melakukan entertain tapi saya bisa mendokumentasikan senior-senior maestro-maestro saya tanpa harus menunggu support dari mana-mana. Ya, Dengan uang dia saya sendiri. pribadi. Iya. Persis. Dan dokumen itu sekarang sangat-sangat bermanfaat. Orang mau butuh dokumen Ada. tarian Palimanan saya punya dari tahun 90 misalnya contoh itu. Dan zaman dulu saya nggak mikir nek sekarang bermanfaat. Hanya karena saya itu respect sama guruku. Silaturahmi tadi. ya? Silaturahmi, saya tertarik, saya kepingin hobi saya memang menyimpan Mendokumentasikan. koleksi. Ternyata itu menjadi arsip. Nah nanti Mas Budaya. ini kalau tak undang kapan-kapan ke sanggarku, aku punya ruang omah koleksi itu ya Mas ya. Ki wong Yuce ya urung tahu mampir. Saya udah mampir, aku wes mampir. Aku wes mampir. Itu kan menjadi tempat edukasi belajar kan. Betul. Bahwa Arsip ternyata budaya. itu bisa untuk memberikan inspirasi bahwa arsip itu penting. Betul. Menyimpan arsip itu suatu saat pasti bermanfaat deh. Ya kan?
Selama kan jarang yang melakukan dokumentasi. Nah saya bisa melakukan dokumentasi itu kalau Mas ke tempat saya bukan aku sombong, neng umum oleh ya. Waduh wae. Wis maestro ki oleh. Oleh, Ember. bebas, seniman maestro bebas. Jadi kalau Mas lihat ke saya arsip saya itu yang namanya dokumen foto video itu sudah berapa tera saya nggak tahu. Oh, Saya dapat sumbangan 16 tera dari Bycraft waktu itu sudah penuh. oke. Terus aku punya yang 5 tera itu hard disk berapa Wow. biji. Wah, Itu sudah hampir kekayaan penuh. arsip. Itu kan arsip Mas. Ya. Dan saya banyak mengumpulkan memang, makanya saat itu saya lihat pameran Di Kome dalam itu tadi. seneng banget. Saya tanya Sri Asih yang zaman Terhubung biyen, ya? ya Oke. semacam gitu kan memori muncul lagi. Nah gitu loh Mas. Ya. Tanpa saya menjadi entertain nggak mungkin saya bisa melakukan ini. mhm. Nah tanpa saya menjadi entertain saya tidak bisa membiayai karyawan saya. Persis. Nah itu kan bermanfaat. Aku dianggap melacurkan diri terserah. Sih penting aku bermanfaat. Iso gaji wong, iso nguripi keluarga wong keh. Ya. Kan begitu. Persis. Nah ini gunanya orang hidup kan begitu. Ya. Bisa berbuat sesuatu. Oh joming jalo. Mhm. Kita bisa memberi walaupun itu sedikit. Kan gitu kan. Betul, Mas Didi. Jadi ben bermanfaat. Gimana sih lu? Jangan ngomong doang dong. Lu gue. Hidup gue terlunta-lunta. Di Jakarta terlunta-lunta. Nah iya aku mau terlunta-lunta lu. Aku ngerti area Saru soalnya. Hidup gue di Jakarta terlunta-lunta. Saya ke Mas Paksi deh tadi yang Mas Didi semangat untuk tadi ya dalam tanda petik ngamen itu Iya, kan iya, strategi untuk menghidupi hal-hal yang lebih idealis ya. Itu hal idealis kan butuh makan tuh, itu realistis ya. Nah Mas Paksi kan ada dalam tegangan itu juga kalau saya Iya, iya. lihat. Yang saya tangkap tadi malah saya justru melihat kemampuan atau kepekaan orang-orang di dunia kreatif untuk mencerap apa yang didapat kemudian mengkombinasikan menjadi sebuah eksperimen baru berupa karya. Misalnya kemudian Mas Didik berada di tengah ya, kadang-kadang memang di entertain, di jalur ngamen, kadang-kadang Ya. memang menggeluti yang Tradisi menjadi yang tradisi yang idealis. Begitu juga Mas Rio mencerap dari mana-mana, kemudian mengambil sedikit, mengambil banyak dan menciptakan identitas dan produk karya baru. Saya jadi malah bertanya tadi, jangan-jangan ini yang memang menjadi rootnya kerja-kerja seni atau bentuk-bentuk seni, kemampuan untuk kompromi, kemampuan untuk beradaptasi dengan apapun ini, jangan-jangan harus itu. Kalau tadi pertanyaannya terus bertanya terus yang asli mana, yang otentik mana loh, jangan-jangan kemampuannya kita di Jawa atau di Indonesia ini kemampuan kita untuk selalu Adaptif, ya. menggaduh-gaduhkan apa-apa ini mungkin yang jadi identitas kita ya. Bisa jadi itu dipandang identitasnya nggak punya identitas karena selalu mencampurkan segala sesuatu. Jangan-jangan hibriditas itu malah identitasnya. Oke. Nah, Itu tercermin di banyak produk budaya Jawa sih. di laku-laku personal seperti Mas Didik Marsius dan kawan-kawan dan juga secara umum, secara global kita juga melihat produk-produk seninya juga semuanya campuran juga ternyata. Jadi kemampuan seniman itu ya memasak bahan-bahan yang Ada. beragam, ada dan Datang, beragam itu, ya. ya. Sehingga menjadi masakan baru ternyata mungkin itu. Jadi saya juga tadi mencerap, oh iya ya saya dulu dapat ilmu keroncong klasik dari gengnya Kusbini misalnya, kemudian ilmu keroncong modernnya dari Pak Jadu, kemudian bergaul dengan keroncong Jakartanan ala keroncong Tugu juga mencerap, oh kemudian melahirkan Keroncong yang baru. tuntutannya orang kreatif harus bisa mencampur apa yang didapat itu menjadi produk baru. Kalau bicara terus ini karyaku yang Asli. original atau otentik kayaknya nggak ada. Nggak ada. Sukar untuk dibuktikan itu. Tapi Oke. kemampuan untuk memasaknya itu Oke. sepertinya. Ya, tadi kan kita ambil kesimpulan, keroncong itu dari mana datangnya? Kalau kita mengatakan itu dari Portugis atau Portugal waktu itu ya, dan datang ke Tugu dan kemudian menjadi keroncong. Di Portugis ternyata nggak ada, di Portugal nggak ada. Itu kan hibrida yang hadir setelah mendapatkan respon dari lokalitas itu. Mungkin alat musiknya sama, tapi hasil produk dari alat itu menjadi unik sekali. Saya membaca beberapa literasi tentang sejarah musik keroncong terutama. Banyak pakar yang mengatakan memang keroncong itu produk campuran yang hanya muncul di Indonesia. Katanya para pakar atau musikolog begitu ya, karena berbeda sifatnya dengan musik, misalnya musik orkes klasik ya. Di Eropa ya. Di Eropa, di Indonesia ada, di konservatorium di Indonesia banyak musik klasik serupa yang mainkan musik seperti yang ada di pusat di Eropa. Tapi ternyata jenis keroncong tersendiri ini
ketika dilacak oleh beberapa pakar ke Eropa tidak ada bentuk yang keroncong. Jadi barangkali kita balik lagi ke statement yang tadi, keroncong ini salah satu produk kepekaan seniman-seniman lokal untuk mencerap alih-alih resisten dengan meniru dan resisten menolak budaya asing, justru memasaknya memasak menjadi sesuatu yang baru. Tadi Mas Nur juga bicara tentang apa alat musik asli. Gamelan tuh mungkin barangkali juga seperti itu kasusnya, mencerap perkusi-perkusi yang ada. Nah, kalau dalam kasus keroncong seperti itu, instrumennya mungkin bisa sama, ukulelenya bentuknya sama dengan ukulele yang kita paling populer mungkin sekarang di HW ya. Tetapi cara memainkan kemudian menyikapinya berbeda. Alatnya cello yang seperti biola besar itu sama dengan alat Eropa, tetapi kalau di sana digesek, di keroncong mainnya kayak kendang, iya, kayak orang main kendang. Ini jangan-jangan seperti ini, banyak mulai pakar-pakar keroncong modern yang mengatakan salah satu musik hasil hibrida Indonesia yang otentik justru keroncong, bukan berasal dari Indonesia tapi hasil masakan Indonesia. Ya. Mungkin seperti apa ya? Bakmi Jawa mungkin ya keroncong tuh ya. Bakminya dari, kita mengimpor teknologi bakminya dari Cina tapi Jawanya ada bumbunya. Ya, okay. Mungkin seperti itu kasusnya keroncong. Ya, ini saya mau tanya Mas Nur sebagai antropolog nih. Sebagai orang yang belajar tentang bagaimana manusia bertumbuh dan berkembang karena situasi dan kemampuan menyerap itu kan akhirnya menghadirkan identitas baru yang tidak keluar dari asal, tetapi dia punya identitas yang baru sama sekali. Ya, tadi yang dibicarakan Paksi itu kan saya juga pernah ngobrol dengan Pak Rizaldi Siagian, musikolog. Nah, dia adalah orang yang selalu mengatakan bahwa musik di Indonesia itu pasti asimilatif. Nggak ada yang asli. Memang keahlian meramu itu kemungkinan akan menjadi produk baru itu justru sangat diperlukan. Salah satu kuncinya adalah keliaran berpikir, keliaran berkreasi. Disitulah, kalau bicara di Jawa dulu kan pakemnya harus gini. Lah sekarang nggak bisa mau ngomong pakemnya harus gini. Memang harus ditabrak. Dulu Mas Jadu kan selalu juga bilang begitu, pasti nabrak. Jadi memang keliaran kreatif itu memang sangat dibutuhkan sehingga menghasilkan hal-hal baru. Itu mau seni lukis, mau seni tari, mau seni musik, semua pasti harus begitu. Nah itulah yang harus dijaga, keliaran itu loh. Proses liar dan kemudian tadi kan Mas Rio juga sebagai seniman yang menyerap dari banyak pihak gitu kan, kayak radikal bebas tadi itu kan, itu juga itu keliaran juga kan. Nah ini soal keliaran, ini Mas Rio itu punya skena liar. Ini apaan ini? Ini keliaran baru ini. Jadi merespon sesuatu yang ada sekarang tapi dengan keliaran dan mungkin kegilaan yang baru ini. Bisa cerita juga Rio, bagaimana merespon hal-hal yang mungkin sudah jadi pakem tapi oleh Rio sendiri dan teman-teman itu ada kemungkinan lain kok, ada sesuatu yang berbeda nih, dan itu justru menghasilkan tadi bentuk-bentuk baru dari karya. Ya, skena liar ini kan sebenarnya produk jualan kaos saya sih Mas. Jadi, saya pakai satu. Iya, terima kasih. Sebenarnya balik lagi karena saya tidak berkesempatan gitu menekuni pendidikan seni secara secara akademis atau nyantri tadi ya. Atau nyantri tadi. Jadi di dalam skena seni itu ya dengan keliaran itu tadi saya menjemput hal-hal yang saya rasa menarik gitu. Pertama menarik, inspiratif gitu, bisa saya adaptasi, kemudian dari persis seperti yang Mas Paksi bilang tadi, jadi bumbu-bumbunya itu bertebaran gitu, bawangnya di mana, cabenya di sebelah mana gitu. Terus kita lihat di sebuah meja, di sebuah tempat ada masakan, kemudian kita tahu bahwa itu campuran dari ingredient macam-macam itu gitu kan. Akhirnya kita jalan-jalan jemput bawang di sini, cabe di sini, kita racik sesuatu di kamar kita gitu, di rumah kita sendiri dengan keliaran itu tadi. Dan dari menu baru. Menjadi menu baru. Kita jemput di mana si bahan-bahan itu tadi di skena itu, di lingkungan itu gitu. Nah itu sih sebenarnya latar belakang sehingga kemudian tercipta si skena liar tadi. Nah kalau kemudian kegelisahan bentuk visualnya sebenarnya yang diolah di skena liar, saya karena asalnya dari Sulawesi Tengah dan sering melihat
pattern-pattern kami di sana gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang deket-deket aja sih Mas. Oke, Sebenarnya- keresahan kegelisahannya berangkat dari yang dekat dulu. Yang dekat dulu, maksudnya menjemput ininya apa gagasan visualnya. Jadi kayak di rumah adat lihat pattern ini kayaknya asik. Coba di foto atau di keep dulu. Nanti kemudian sampai di rumah coba dikomposisi ulang, diracik. Kemudian menciptakan sesuatu yang diarah-arahkan untuk membagikan gagasan tertentu gitu misalnya. Cuman si karakter visualnya isiannya ya Tetap gabungan itu yang sudah tadi. tadi. Oke. Pattern-pattern itu tadi. Ya. Misalnya kalau di musik mungkin kita ketemu nada ini di naik motor Musik kemudian teringat. ya itu nanti kapan-kapan dipakai gitu untuk sesuatu gitu. Kurang lebih proses seperti itu sih Mas ini. Oke, jadi bisa belanja bawang, belanja cabe, belanja lada dari banyak tempat dan sudah lihat ada menu yang sudah terwujud, tapi di rumah kita bisa punya imajinasi karena keliaran tadi ya, membuat sesuatu yang baru. Nah, kebaruan ini kayaknya menjadi tantangan juga karena kita ingin membuat apa yang kita kerjakan itu tetap relevan juga ya dengan generasinya ya. Ini pertanyaan menjelang terakhir, gimana cara membuat apa yang ditekuni oleh masing-masing, Rio, Mas Didi, Pak Aksi juga Mas Nur, itu gimana supaya tetap relevan atau generasi sekarang bisa menggeluti ini, menekuni ini dan ini menjadi sesuatu yang bukan lestari dalam arti apa yang ada sekarang besok seperti itu, tapi tadi dengan keliaran menemukan bentuk barunya karena relevan. Jadi kalau yang namanya ide itu kan munculnya nggak terduga kadang-kadang ya. Betul, ya. Ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dalam arti kita memang harus banyak belajar dari pendahulu juga. Ya. Tadi kan udah disinggung masalah percampuran nyeri Beberapa, orisinal. ya. Ya memang moyang kita itu orangnya satu masih kreatif toh. Ya, Dan mau menerima pengaruh dari manapun. persis. Terbuka ya. Iya, itu saya rasa. Pada waktu kita mau membuka Iya, diri, kemudian kan ternyata kan misalnya, oh ini ada kerikil kok lucu misalnya, di sini kok ada. Nah itu, karena kita aware dengan sekeliling itu kan kepekaan Mas. Betul, ya. Jadi makanya kalau kembali ke sanggar, saya melatih anak-anak sanggar itu tidak akan mencetak dia menjadi penari profesional, tapi mencetak dia untuk olah rasa, intinya kan itu. Oh, oke. Pada waktu kita rasanya itu Masuk, masuk pas, dan terolah, dia akan muncul. kita itu seperti akan mendapatkan apa ya? Ya apa ya? Mendapatkan ide-ide itu secara alami, spontan gitu loh Mas. Uhui. Sekarang tuh. Kalah cepet ya. Kalah cepet. Kurang gengsi. Tiribain. Jadi kira-kira begitu. Makanya ya memang olah rasa itu penting ya di sini. Karena dengan olah rasa kita akan tidak khawatir kalau generasi muda sekarang itu tidak kenal etika, tata krama, kalau rasanya terlatih, terasah. Nah gitu. Sehingga dengan situasi seperti apapun kita gampang beradaptasi kalau kita Karena punya terbuka kepekaan tadi juga ya. dan terbuka. Iya, Persis. bisa menerima apa-apa. Dan tadi jangan suka mengkotak-kotakkan diri lah. Itu penting. Itu membatasi diri kita. Persis. Iya kan? Dan batasi orang lain juga yang di Sangat. kota-kotakan. Iya. Mhm. Makanya kita kan bisa menerima banyak hal, kita bisa beradaptasi dengan gampang. Kalau Mas Dio nggak punya kepekaan kan nggak bisa. Oh, ini berawang. Oh, ini saya Iki cabe. campur. Ini jadi begini, bener nggak? Itu kan butuh kepekaan itu. Nah, latihannya adalah ya olah rasa. Persis. Karena kalau olah rasa itu kan kita terdidik untuk menjadi orang yang rendah hati, Persis. mau belajar, Mhm. mau peka, mau menghargai. Ya. Jadi nggak usah pidato saling menghargai. Oh, perbedaan itu harus dihargai, harus toleransi. Ya udah sinau seni otomatis akan toleransi sendiri. Kalau bener loh ya, Ya. dan konsisten dengan baik dan benar. Ya. Itu kurang lebih. Bijaksana. Ini bijaksana sekali loh dari tadi. Ilmu kasunyatan penuh. Ilmu kasunatan. Loh, kan itu namanya di Jawa kan ada istilah datnyeng. Datnyeng. Ya, Oh, apa kalau maneh lagi iki? dat itu mesti metu legena. Yang dalan, yang bijaksana. Dat itu. Tapi kalau pas nyengnya muncul, ojo takkan dosa. Saya Mas Paksi deh, tadi kemampuan beradaptasi, menyerap mengolah rasa, dan kemampuan meracik banyak hal itu kan juga dilakukan di keroncong ya akhirnya. Kata kuncinya kan terbuka dan toleran. Tadi Terbuka dan kan toleran. dari Mas Rio, Mas Didi, Mas Nur itu kan kemudian toleran. Nah kemudian kalau di dalam praktek-praktek seni perlintasan seperti saya yang tradisi dan modern, bagaimana bisa tetap relevan?
juga kata kunci terbuka dan tolerannya harus dipakai. Toleran dengan akar budaya. Oke. Dalam arti apa yang ada di masa lalu ditoleransi juga, dan apa yang menjadi selera hari ini juga harus terbuka juga. Jadi memang tidak hanya toleran secara horizontal ya, maksudnya hari ini ada budaya ini tapi toleran dengan apa yang pernah ada juga. Nah, terus kemudian kalau dikaitkan dengan harus bagaimana bisa relevan hari ini seni-seni tradisi dan seni-seni apa produk-produk kreatif, kan kalau di kreativitas itu kan dulu kan memang selalu diajarkan bahwa harus intinya pokoknya harus ada dua paling tidak, harus indah dan harus kreatif. Yang pertama keindahannya itu memang mungkin secara tampilan, secara visual, secara macam-macam itu memang harus indah. Nah, keindahannya itu juga harus toleran, keindahan masa lalu dan keindahan masa kini juga harus dileburkan di situ. Yang kedua, bukan kreatif tapi harus mempunyai nilai terhadap kemanusiaan. Nah, itu tuntutan kesenian yang saya pikir sangat berat ya. Maksudnya bikin karya yang indah saja banyak yang bisa, ngelukis atau bikin candi yang indah persis sama, tapi apa nilainya? Nilainya untuk kemanusiaan, terutama kemanusiaan hari ini apa? Abot ya. Abot banget. Apakah karyanya berbicara tentang krisis mental atau krisis iklim atau krisis pelestarian? Nah, tapi memang tuntutannya di situ harus, kalau Mas Didi kan jelas memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan cross gender atau macam-macam. Nah, di sisi lain seniman juga yang lainnya pasti punya keresahan dan beban agar karya-karyanya tetap mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu harus indah dan harus bernilai, karena katanya seni itu ya ujung-ujungnya untuk humaniora juga, untuk kemanusiaan juga, katanya begitu. Dan yang merayap kuda yang meletik gitu. Pinter. Anaknya siapa le? Ini terakhir mungkin soal ngerawat tadi. Konsistensi itu butuh nafas yang panjang. Komitmen aja nggak cukup. Komitmen itu saya tadi menyebut adalah awal kita memulai. Tapi konsistensi adalah cara kita mencapai tujuan. Nah, apakah kita sampai tujuan? Itu faktornya banyak banget tuh. Dalam perjalanan nggak ketemu, kadang-kadang diakui setelah senimannya itu tiada gitu ya. Tapi dia memberikan dasar-dasar yang kuat. Nah, terakhir ini pertanyaan ini kan teman-teman udah punya komitmen masing-masing nih. Nah, menjaga konsistensi untuk mencapai tujuan itu apa? Ini pertanyaan awal tadi. Apa api yang membakar di dalam diri yang terus membuat itu menyala-nyala? Siapa mau mulai dulu? Ya, saya paling persilahkan. senior lah pasti. Contohnya kan sudah ada. Mas Didi, Mas. Misalnya Nur, tadi yang disebut Mas Didi, kegilaan yang memang benar-benar kreatif gitu loh. Jadi artinya itu konsisten gila itu kan nggak gampang. Ya. Dan itu betul-betul mau dianggap orang gila kayak apa ya, saya di sini. Melakukan itu. Dan saya nyaman. Orang lain mau mengatakan apa, ya iki aku gitu. Ini saya. Itu akan memperkuat konsistensi sebetulnya. Tapi terkait dengan egois terus biar egois Mas. Mana ada seniman kayak egois? Mana ada? Harus otoriter. Egois otoriter dinasti. Nah, mana ada gitu yang enggak egois. Karena memang justru disitulah energinya akan banyak gitu. Dari situ sebetulnya. Itu dari saya. Oke, Mas Nur. Mas Didi yang bijak sekali. Sorry, ini kata Mas Paksi. Ini lagi talem bisa aku jojok balik saru loh. Apinya apa yang terus membakar dan bernyala-nyala itu? Terus hilang. Apalanku hilang. Tentang kebijakan bisa. Wis lungo. Balik jalan pabrik gimana iki. Iya. Wah ini ya udah spiritual banget ya Mas. Ora apa-apa ya. Sekali-sekali mau. Loh ini cuma ini. Saya kira tuh spiritualnya kandangi. Jadi gini, sebenarnya mungkin yang yang sering saya lakukan akhir-akhir ini kan, yang enggak akhir-akhir ini kan udah lama. 50 tahun loh. Saya ketahuan bahwa dalam berkesenian itu saya selalu menghargai tradisi ritual. Tradisi ritual. Nah itu yang mungkin tidak banyak dilakukan seniman kita, seniman muda. Iya. Karena ya maaf, bukan ranah saya sih ngomongin agama ya, tapi kadang-kadang mereka kan selalu masalah ritual dikaitkan, dibenturkan dengan masalah agama. Iya, kan itu kan sebenarnya kan masalah ritual itu kan
spiritualitas ya. Beda dengan agama itu. Iya, jadi tradisi-tradisi itu selalu saya lakukan, Mas. Mhm. Dan itu sebenarnya ya memang nggak semua orang tahu. Ya. Yang ngatasi wong di dini rawa itu saru ya. Nun sewu cangkeme kemproh gitu kan. Tapi kalau kita bicara masalah spiritual saya serius. Ya. Saya belajar tari Bali. Saya kemarin barusan garap calon arang itu. Ya. Hampir setengah tahun lebih saya Studi. sambat ke Bali. Dan saya ritual dengan pendeta Hindu di sana. Dan ya banyak lah istilahnya orang-orang yang menjadi penasihat spiritual saya dalam hal ini. Orang-orang pemuka agama. Ya. Yang dalam hari ini saya anggap beliau itu ya harusnya begitu. Kan bukan saya menjelekkan pemuka agama ya. Ya. Kan selama masih ada daging ini kan kadang-kadang kan ya jenenge apa wae mesti sering bisa terjadi toh. Ya. Nah, jadi saya harus memilah-milah mana yang patut saya berguru, mana yang tidak. Oke. Nah, gitu-gitu Mas. Itu nanti otomatis akan membentuk pribadi kita sehingga ya itu tadi ada hal yang mustahil itu terjadi Mas. Api itu tetap menyala-nyala Tetap ya. karena kemudian ada misalnya contohnya Mas ini kreatif. Kalau ditanya itu asalnya dari mana? Susah kan? Asalnya dari mana coba? Tiba-tiba kamu muncul ide gini asalnya dari apa? Kemudian kalau secara teori yang daki-daki, soalnya saya belajar buku ini gini. Gombale mugia. Iya toh? Karena nama ide itu sak detail mak celing gitu aja. Iya, dan itu nah, yang ngasih siapa? Nah, bisa dikatakan wahyu, tapi wahyu ndi? Wahyu lanang apa wedok? Apa banci? Ya. Nah, gitu. Nah, kembali ke kita sendiri masing-masing. Ya. Jadinya memang ya itu tadi. Kalau kita ngopeni itu aja wis simpel lah. Itu akan menjadi penggerak ya. Iya, api hidup kita ya itu. Iya, sing penting kalau saya itu sing penting aku urip iso ku mengiki ya itu tadi dah. Ya aku iso ku ya kuwi. Ya memang kesannya egois tapi yang penting saya kan bisa membantu orang lain dan bisa bermanfaat titik Ya, wis. purpose-nya itu. Ya kan? Kita niat tidak punya niat jahat. Kecuali kalau aku iso kuwiin terus nggadai wong ya misalnya menipu temennya atau gini-gini nah itu jahat. Jadi tradisi dirawat oleh Mas Betul. Didi dengan tadi ya leluhur mereka Iya, yang itu. punya ilmu besar atau yang menurunkan sebuah kebijakan gitu ya lalu kemudian dirawat. Kita hormati lah. Dihormati. Ya kan seperti ngajeni leluhur kan nggak salah Mas. Di budaya apapun itu ada itu Ya. kewajiban ngajeni leluhur. Karena tanpa ada leluhur kita kan nggak lahir. Ada. Ya toh? Kalau kita mengingkari leluhur, dosa kualat. Satu hal masalah kualat ya Mas. Ibu yang lagi hamil, kan pasti tradisi lama nggak boleh melakukan hal-hal yang nggak benar kan. Ya. Suaminya juga begitu kan, harus menjaga supaya bayinya nanti menjadi anak yang baik. Kan begitu. Sehingga mungkin membunuh binatang aja nggak boleh. Persis ya. Karena Itu saya kayak punya pantangan-pantangan. Ya. pantangannya kan banyak. Nah, apakah sekarang itu masih ada yang melakukan itu? Saya tanya tuh. Kalau kita lagi hamil seorang ibu membenci sesuatu, pasti anaknya kok turun. Bukan nyepatannya atau bukan mengutuk, tapi buktikan aja. Karena saya pernah membuktikan dengan di lingkungan saya sendiri. Bukan aku biar hamil di luar kandungan kok Mas. Mancing-mancing ya. Mas. Eleh mancing, aku gampang banget kepancing ya. Aku pernah ya, jadi ada seseorang yang hamil ibu-ibu. Dia benci dengan saudaranya yang bencong. Oke. Dibenci gini, akhirnya anaknya ibu ini menjadi bencong yang melebihi Yang dibenci. yang dibenci itu. Nah, kui apa kui? Fenomena. Apakah itu? Ya Timbul pikiran pertanyaan. dewi. Timbul pertanyaan. Prok jadi Apa? jadi apa? Mas Didi, sekarang Rio nih ya. Sebelum Mas Paksi nanti penutup kebijaksanaan yang berikutnya. Rio, gimana Rio? Apa yang membuat komitmen dan konsisten itu tetap dijaga dan apinya menyala-nyala itu? Yang bikin ya apa apinya ya? Apinya itu kalau saya melihat seni itu ruang masuk akal sih Mas. Ruang masuk akal. Iya, jadi di dalam kesenian ya, yang personal saya temukan, seni itu punya kemampuan memasuk akalkan segala sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu. Yes, ya. Cuman memang tidak bebas sebebas-bebasnya. Walaupun prinsip kebebasan itu perlu jadi kapalnya gitu loh, jadi energinya. Cuman memang harus dibatasi sama itu tadi value kemanusiaan itu tadi. Sehingga produk atau maksudnya atau karya seni yang diciptakan itu punya
punya energi baik gitu, yang kemudian selanjutnya bisa menjadi energi baik selanjutnya yang ditularkan ke yang lain. ke yang lain. Tapi apinya nggak hanya di kita. Apinya nggak hanya di kita tapi di gitu. tempat-tempat lain juga karena dapat Iya. manfaat dari yang kita sebarkan tadi ya. Begitu, kurang lebih gitu sih Mas. Oke, sekarang Mas Paksi nih yang pakai kaos kata-katanya bijak sekali nih. Tidak semua Ini upaya kaosnya baik. Mas Ino. Kaos dari ini kaos produknya Beginu ini. Bisa didapatkan di toko saya. Ini orang bijak tak untuk nganggo iki lho. Untuk menjaga proses atau perjalanan saya pribadi kenapa harus selalu apinya harus menyala. Kalau saya hari ini mungkin karena sedang hobi membaca hal-hal yang filsafati ya. Oke. Jawabannya mungkin akan berbeda dengan dulu atau mungkin ke depan, tapi kalau sekarang terus kemudian pertama kan memang ada cita-cita. Bohong kalau seniman tidak punya cita-cita itu Ya, bohong, pengen betul. mencapai A, B, C, D. Tetapi kemudian hari ini karena sedang sering menggeluti filsafat-filsafat Jawa, saya hanya sedang berusaha ngelakoni saja sesuai apa yang dijalankan atau diberikan pitutur oleh leluhur. Urip itu laku itu kan bergerak. Jadi sekarang ya yang bisa saya lakukan terus bergerak. Oke. Tujuannya apa? Pasti punya tujuan, tapi tujuan utamanya adalah tetap bergerak. Tetap ngelakoni saja dulu. Entah nanti arahnya mau kemana, apakah arahnya itu sesuai proyeksi cita-cita awal Atau atau menyimpang. Tapi Ikuti. hari ini kok saya sedang, cita-citanya tetap bergerak saja. Oke. Bergerak dalam hal apa ya yang indah dan yang mempunyai nilai. Nah kebetulan sudah mulai peka juga, ternyata sepertinya saya percaya diri yang ditelurkan oleh karya-karya kreatifnya lumayan indah dan lumayan bernilai untuk kemanusiaan. Oh berarti gerakan saya ini Di sekitar berada itu, di dalam koridor itu. koridor atau track yang mungkin benar. Itu saja. Jadi sekarang kok lebih yang penting bergerak dulu aja lah. Entah nanti sampai ke tujuannya itu punya rumah budaya seperti Tembi atau enggak, yang penting sekarang mungkin bergerak dulu aja. Siapa tahu nanti terus ternyata enggak punya rumah Tembi tapi punya alun-alun, siapa tahu. Yang penting bergerak Jadi dulu. di Jogja ngaku punya alun-alun tuh ngelawan Sultan ini kayak. Jangan dimasukkan. Tapi saya tadi dengan beliau itu berbisik-bisik. Oke. Berkali-kali dia mengatakan kalimat ngelakoni. Ngelakoni, ya. Aku berdebat-debat. Ayo wes kamu sak ngerti arah iki, wes jelas saru banget. Wes, Wes bae closing bae saru banget. dari closing deh. Jadi ngelakoni sesuatu yang Iki wes saru banget, saru nek ngerti aku plesetane arep ning ndi. bergerak terus untuk kemudian ya punya cita-cita, tapi bisa jadi cita-citanya tidak sampai, tapi karena bergerak itu mengantar sesuatu yang mungkin lebih bagus dari cita-cita itu. Nah proses, ya semoga ya proses semua, dan tadi saya mau meng-closing dengan komitmen adalah satu hal dan semua yang ada di sini punya komitmen. Konsistensi adalah cara lain untuk menuju tujuan itu. Dan dalam tujuan apakah sesuai dengan rencana awal, ya kalau terus bergerak ini ya. Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Closingnya adalah panjang umur upaya-upaya baik. Thank you kaosnya. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih semua yang sudah menyimak, terutama yang di sosial media kita. Selamat sore.